Kalau ada orang baca usolli sebelum takbir, dia bukan menambahi sholat, kecuali dia baca usollinya setelah takbir. Itu salah. Allahu Akbar usolli. Itu bukan ajaran ulama, itu bid'ah ya. Itu baru namanya bid'ah. Yang sebelum takbir itu nggak bid'ah, itu sunnah. Karena dikiaskan waktu Nabi mau haji, Nabi melafazkan niat waktu Nabi mau haji. Itu nggak bid'ah. Jangankan usolli, memaki orang sebelum takbir pun sholatnya sah. Asal sebelum takbir. Dia mau sholat, keceplosan, biasa orang keceplosan. Emang orang itu kalau biasa cakap kotor, keceplosannya pun cakap kotor. Jadi dia mau sholat, tiba-tiba lari-lari anak di depannya. Lari, membudaklah kau katanya, lari anak tadi. Allahu Akbar, sah sholatnya. Banyak orang sekarang ini bertanya-tanya ini masalah niat ya. Ada orang bertanya, Ustadz, niat itu kapan? Ada Ustadz menjawab, oh niat itu dari rumah aja. Itu ada jawaban seperti itu. Niat itu dari rumah. Yang mau ke masjid, yang di rumah dari mana? Yang kedua, ada yang ditanya, Ustadz, niat sholat itu dari mana? Sudah niat aja. Sudah niat aja. Nggak jelas, ngambang jawabannya. Sudah niat aja. Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Kan begitu. Tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di mana? Waktunya kapan? Ada juga yang ditanya, Ustadz, niat sholat di mana? Usolli sebelum sholat, atau nawaitul wudu'a sebelum berwudu. Ini efek daripada orang tamatan alumni alumni kampus. Dulu dia tamat SMA. Mohon maaf, ini kesalahan harus saya ungkap. Daftar di Universitas Islam, daftarnya matematika, cocok sebenarnya, cocok. Tiba-tiba karena udah kebanyakan di jurusan matematika, ini kebiasaan Universitas Islam, udah habis kuotanya, dicampakkanlah ke jurusan ke Fakultas Usuluddin, kena pula jurusan perbandingan agama. Kacau lah Pak, Fatihah pun gak hafalnya. Ada lagi yang kecampak ke Fakultas Syariah, masuk pula jurusan perbandingan mazhab. Pulang ke kampungnya sana, Labuan Batu. Taunya orang kampung, dia kuliah di Universitas Islam jurusan perbandingan mazhab. Taunya orang kampung. Bertanyalah orang kampung tentang hukum sama dia. Itulah awal mula rusaknya agama ini. Kau kan udah SAG. Kan udah SAG, masa ditanya nggak tahu? Gitu. Ya apa salahnya, bilang aja kenapa? Ya memang aku tamat SAG, cuma itu terpaksa. Kena campakkan dulu, bilang aja gitu, kenapa? Ya itu kadang penyakit juga Pak. Kadang-kadang kita ini pulang kampung ditanya masyarakat, kalau nggak bisa jawab kayaknya malu. Padahal ulama-ulama kita dulu begitu, kalau ditanya, beliau ini ada sedikit saja keraguan, minggu depan ya. Ada sedikit aja. Minggu depan ya saya jawab ya. Nanti minggu depan saya jawab. Enggak malu ulama kita. Bahkan ulama kita tidak malu mengatakan mohon maaf, yang kemarin salah. Setelah saya tanya guru saya tengok di kitab, ternyata yang saya sampaikan kemarin itu pendapat yang lemah atau pendapat yang salah. Ulama kita nggak malu begitu. Nah, kita
Sekarang karena malu nggak bisa jawab, ya segala macam ditabrai. Segala macam ditabrai, termasuk masalah niat tadi. Padahal ulama sudah jelas niat itu tempatnya di dalam hati. Kapan waktunya? Muqtarinam bi fi'lihi, bersamaan dengan perbuatannya. Kalau sholat perbuatan yang pertama takbiratul ihram, maka pada saat takbiratul ihram Allahu Akbar, disitulah usalli fardhu zuhri. Kalau wudhu, kapan perbuatan pertamanya? Basuh wajah. Pada saat basuh wajah yang pertama tuh, atau sudah bersih wajah kita daripada yang merubah air tuh, disitulah kita baca niat nawaitul wudu'ah dalam hati. Atau dengan bahasa Indonesia, sengaja aku berwudu untuk mengangkatkan hadas kecil. Adapun yang kita baca sebelum sholat, usolli fardhu zuhri, itu namanya lafaz niat dan hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Untuk supaya kita ini mudah menghadirkan niat ketika takbiratul ihram. Supaya mudah. Jadi kita sebutkan dulu usolli fardhu zuhri, baru kita takbir. Supaya mudah hati kita. Allah, mudah hati kita menyebutkan usolli fardhu zuhri, itu mudah hati kita. Nah, jadi tidak wajib. Makanya kalau ada orang bilang begini, sholat kok ditambah-tambah. Ditambah-tambah apa? Itu ditambah-tambah pakai usolli. Lo nanti dulu. Nanti dulu. Apa definisi sholat? Itu dulu. Sholat itu definisinya adalah ya aqwalun wa af'alun. Perkataan dan perbuatan. Muftatahatun bit takbir. Yang dibuka dengan takbir. Dan ditutup dengan salam. Biniyatin makhsusatin. Dengan niat yang khusus. Atau dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi awal sholat itu kalau ada orang baca usolli sebelum takbir, dia bukan menambahi sholat. Kecuali dia baca usollinya setelah takbir. Itu salah. Allahu Akbar usolli. Itu bukan ajaran ulama, itu bid'ah ya. Itu baru namanya bid'ah. Yang sebelum takbir itu nggak bid'ah, itu sunnah. Karena dikiaskan waktu Nabi mau haji, Nabi melafazkan niat waktu Nabi mau haji. Itu nggak bid'ah. Jangankan usolli, memaki orang sebelum takbir pun sholatnya sah. Asal sebelum takbir. Dia mau sholat, keceplosan, biasa orang keceplosan. Emang orang itu kalau biasa cakap kotor, keceplosannya pun cakap kotor. Jadi dia mau sholat, tiba-tiba lari-lari anak di depannya. Lari, membontatlah kau katanya. Lari anak tadi. Allahu Akbar, sah sholatnya. Apalagi cuma bilang usolli. Masa bisa jadi batal sholatnya coba? Nah, jadi orang yang bilang sholat tak sah pakai usolli karena nambah-nambahi, karena dia belum paham definisi sholat. Makanya, kalau kita berbicara sama orang, bukan berdebat lah ya, berdiskusi. Jangan kita ini kayak diskusi warung kopi, Pak. Lewat bajing, kita bilang bajing. Yang satu bilang tupai, bajing, tupai, bajing, tupai gitu. Ribut. Nggak mau menyelesaikan masalahnya. Oh, kalau bajing tuh bahasa Jawanya. Gitu kan? Kalau tupai itu bahasa Indonesianya. Kan selesai masalahnya. Kita ini sering gitu. Bid'ah enggak, bid'ah enggak, bid'ah enggak, bid'ah enggak. Coba kita balikkan. Definisinya apa? Definisinya apa? Sama kayak orang sekarang ada yang azan nggak mau pakai innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Langsung aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sanggup lagi nafasku. Tak mau pakai innallah lagi.
Tak mau lagi selawat lagi, tak mau lagi pakai innallah lagi. Yang sunnah sebelum azan tuh muazzinnya selawat. Innallah zaman Nabi tak ada. Gak ada sahabat berbuat gitu. Cuma kenapa oleh ulama kita di Sumatera Utara ini, khususnya Syekh Hasan Maksum, Mufti Kesultanan Delhi, kenapa beliau menyuruh menambahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi? Karena kesunahan membaca salawat sebelum azan. Karena kesunahan membaca salawat sebelum azan, ayat yang tepat untuk itu ya ayat innallaha wa mala, karena ini ayat yang isinya tentang sholawat. Kalaupun ada muazzin mau baca ayat yang lain, terserah. Terserah. Atau nggak baca ayat pun terserah. Tapi jangan kemudian yang baca ayat ini dibilangnya itu sesat. Nah, itu yang salah. Jadi dia mau baca ayat ya terserah, mau dia nggak baca ayat ya terserah. Tapi jangan dibilangnya yang baca ayat ini sesat. Dibilang menambah-nambahi azan. Loh, kok iya menambah-nambahi azan? Kecuali habis hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Innallaha wa malaikatahu. Itu baru. Orang dia bacanya sebelum azan. Sebelum azan nih, jangankan baca innallah, suruh ngangkat jemuran pun boleh. Dia penjaga masjid, 2 orang jaga masjid, dia mau azan, kawannya golek-golek. Dibilang sama kawannya, jauhkanlah pula mik. Nanti kau kalau hujan kau angkatkanlah pakaianku ya. Iya katanya. Allahu Akbar, Allah katanya. Boleh. Kecuali waktu pas azan tuh, hayya 'alas shalah, kau angkatkanlah pakaianku tolong. Ya. Nah, kadang-kadang kita tidak mau kembali kepada